Makin banyak buku, luas wawasanmu. Janganlah jemu, mulai buka bukumu. Awali dari 1, 2 hingga 1000. Banyak tantangan menanti di luar sana. Namun membaca Tabi pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat. Yes. Tabi pun. Perguruan tinggi, artinya sekincau ini tetap yang tertinggi yang memperoleh masuk di perguruan tinggi. Saya terjemah membaca dan menulis sudah benar, tapi kalau dinilai baru 70 lah. Karena tidak hanya mesti membaca, tidak mesti menulis, tapi juga bisa mengungkapkan gitu loh. Jadi tidak ada yang, kalau bahasanya Pak Imam itu, kita ini pinter tapi kita diam aja ya teman semua, yaitu tentang gerakan literasi Kabupaten Lampung Barat. Nah ini gerakan literasi Lampung Barat, materi ini disampaikan di beberapa tempat. Kemarin kita menyampaikan di SMA 1 Sukau, tata tertib, kewajiban dan lain-lain ya. Ingat kewajiban aturan. Kalau sudah masuk apa namanya nih ruang lingkup sekolahan ini, tempat kampus ini, tempat sekolahan ini, yang penting patuhi peraturan tata tertib. Saya berbahagia sekali, teman-teman tadi berbahagia sekali kalau di sini HP boleh dibawa. Bener kan? Bener. Tidak semua sekolah boleh mengizinkan. Tapi tadi saya sempat ngobrol, gimana Pak? Ternyata berdebat. Di rapat kerja itu timbul perdebatan. Ada guru yang tidak setuju, ada guru yang setuju. Tidak setujunya kenapa? Tidak setujunya mungkin kalian tidak bijak dalam menggunakan handphone, smartphone itu. Dengan smartphone itu bukan hanya sekolah, tapi guru juga sangat terbantu sekali. Apalagi sekalian. Karena kalian, tadi disampaikan oleh saya, tahun kemarin aja, tahun pelajaran kemarin 81 lebih masuk ke perguruan tinggi PTN. Dan itu semua nggak terlepas dari bantuan yang namanya handphone. Banyak permasalahan, banyak mungkin pertanyaan kalian yang tidak mungkin bisa terjawab semua oleh pihak sekolah dan pihak guru, tapi bisa dibantu solusinya oleh smartphone ya. Nah, Lampung Barat ini pada tahun 2018, pada masa kepemimpinan Bupati yang dulu, yaitu Pak Parosil Mapsus dan Pak Mat Hasnurin, ketika mereka terpilih pada 2018, mereka melahirkan yang namanya 3 komitmen. Pertama, Kabupaten Lampung Barat adalah kabupaten tangguh bencana. Kedua, Kabupaten Lampung Barat adalah kabupaten konservasi. Dan yang ketiga, Kabupaten Lampung Barat adalah kabupaten literasi. Itu 2018. Pada 2018 awalnya komitmen ini dipertegas dengan yang namanya peraturan bupati. Dasar hukumnya ada namanya peraturan bupati, sehingga ketika kabupaten ini mulai menggencarkan, menggiatkan yang namanya literasi, dasar hukumnya ada. Ditingkatkan lagi menjadi peraturan daerah. Saya dengan Pak Sekretarisnya sekarang, Pak Ahmadi, waktu itu ikut terlibat dengan pihak perguruan tinggi, juga dengan OPD yang bersangkutan dan beberapa lingkup dinas, kami menggodok menjadi peraturan daerah. Jadi dengan telah terbitnya peraturan daerah Lampung Barat tentang Kabupaten Lampung Barat sebagai kabupaten literasi, maka yang perlu adik-adik ketahui, garis bawahi, hak kewajiban dari kabupaten ini untuk
terus menggiatkan, mengkampanyekan namanya literasi ini, tidak terbatas pada Pak Bupatinya, Pak Parosil saja, gitu loh. Misalnya nanti 2024, pada November 2024 yang akan datang itu terpilih bupatinya Pak Imam Syafii, misal. Maka dia juga berkewajiban untuk melanjutkan Kabupaten Lampung Barat sebagai kabupaten literasi. Tentu bukan hal yang mudah, perjuangannya berat banget. Waktu itu teman-teman semasa waktu masih peraturan bupati, perbub, sudah terbentuknya namanya tim GLD, Gerakan Literasi Daerah. Ini wajah-wajahnya masih wajah-wajah lama. Keliling terus, semangat terus ke Sekincau, ke Gedung Surian, ke Sumberjaya, dan kemana-mana se-Lampung Barat untuk menggelorakan, mengkampanyekan namanya gerakan literasi. Alhamdulillah, hal ini mendapat apresiasi yang luar biasa. Waktu itu banyak kabupaten lain di luar Lampung Barat, di provinsi Lampung ini datang ke Lampung Barat, ingin belajar sama kita. Bangga nggak kalian seperti itu? Kabupaten Waikanan, dari kota Bandar Lampung, SMA 2-nya dari Lampung Timur, dan beberapa kabupaten lain, Lampung Selatan, datang ke Lampung Barat, pengen belajar gimana sih Lampung Barat ini menggiatkan yang namanya literasi. Dengar belum waktu SMP apa itu namanya gerakan literasi? Sudah? Masih ingat gak lagunya? Marsnya? Ada yang berani angkat tangan? Ada yang bisa salam literasi? Mana, nanti Om kasih hadiah loh. Ayo. Sini ke depan sini. Sini. Ini dia nih. Pirong Dino. Telu Dino terus gini loh. Dino. Coba. Salam literasi. Literasi Jaya Lampung Barat bahagia. Literasi Jaya Lampung Barat bahagia. Literasi Jaya Lampung Barat bahagia. Ya. Kasih apa Del? Coba kasih. Bu Adel kasih hadiahnya, Bu. Masyarakatnya, adik-adik ini jadi sejahtera, ya. Dengan literasi, kemampuan literasi kalian makin bagus, maka insya Allah kalian bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. 3 tahun ini, kalau semester pertama dan seterusnya kalian bisa belajar dengan baik, memahami mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah dengan baik, sampai nanti kelas 10, 11, 12, maka insya Allah kalian akan masuk perguruan tinggi juga dengan mudah, karena tidak perlu melalui jalur tes seleksi nasional, tapi mungkin melalui jalur PMDK dan segala macamnya. Sehingga kalau untuk menjangkau hal-hal yang tinggi dengan kemampuan literasi kalian, insya Allah kalian akan bisa mampu menggapai. Sekali lagi, caranya mudah. Kalau kata Pak Imam, Pak Kepala Sekolah, cara untuk jadi pinter itu gampang katanya. Cuman ada 2 kalau kita ingin pandai itu. Pertama, belajar dan membaca. Belajar dan membaca. Cuman itu kok. Belajar dan membaca. Karena yang namanya membaca itu buku. Buku itu adalah gudang ilmu, jendela dunia. Kedua, rajin-rajinlah kumpul dengan orang yang pintar. Kalau kita kumpul dengan teman yang pintar, teman yang nggak pelit, dia akan berbagi ilmu, dia akan berbagi kiat. Gimana sih caranya biar dapat ilmu? Ada ketentuannya, Pak, dasar hukumnya ada, yaitu adalah peraturan menteri. Kalau sudah ada dengan peraturan menteri, amanlah itu. Menteri Pendidikan, tinggal nanti Juklak Indonesia sudah berjalan dengan baik. Next, Del. Sekretarisnya Pak Ahmadi hari ini berhalangan. Wakil sekretarisnya Rizky, kemudian bendaharanya Ibu Dela. Ini Bu Dela ini. Ya. Eka Pendi Aspara, ini orangnya nih. Mana orangnya? Oh, nih. Kalau kalian pengen belajar YouTuber, ngeplok segala macam, ini orangnya Pak Eka ini. Beliau sehari-hari ngajar di SMP 1 Pagar Dewa. Adik-adik,
Saya ini nggak beda dengan kalian. Orang tua saya juga orang yang nggak mampu. Orang tua saya pedagang. Jadi nggak beda jauh lah. Mungkin di antara kalian banyak yang pedagang juga. Ada orang tua yang pedagang di sini. Petani pedagang ada. Mayoritas kan? Artinya saya pun demikian. Saya merupakan sama seperti kalian. Sarjana nggak, Pak Duta? Saya bukan sarjana. Kalau Mbak Dela, Pak Eka, Om Andi Rasid ini sarjana perpustakaan. Kalau saya nggak sarjana, saya hanya tamatan SMA. Tapi saya punya kemampuan sejak kecil karena membaca. Sejak SD saya sudah rajin membaca. Saya rasa ingin tahu saya akan dunia itu sangat luas sekali, sangat kuat sekali. Ada kan dulu majalah Bobo? Pernah tahu nggak majalah Bobo? Majalah Gadis tahu nggak? Ada kan? Gadis, Kawanku, Hai, segala macem. Oh nggak tahu ya? Nggak keluar lagi. Dulu saya hobi benar membaca. Dulu hobi benar saya mengkoleksi, sehingga saya punya perpustakaan. Dan kemampuan saya membaca sehingga saya banyak mengetahui. Dulu tahun 70-an saya SD-nya hanya 5 tahun, tidak 6 tahun. Karena kemampuan saya, karena kepintaran saya, akhirnya guru-guru saya mengajak saya, ayo katanya kita ikut ujian kelas 6. Saya loncat dari kelas 5 ke kelas 6. Dan saya juara 1 pada waktu itu, mengalahkan kakak-kakak kelas saya. Ketika kalian memahami, ada buku tulisan, ada materi, kalian memahami tulisan itu, materi itu, kalian bisa menulisnya, merangkumnya, dan kalian bisa mempresentasikannya. Nanti kalian dengan kurikulum merdeka, kalian akan bertemu hal-hal seperti itu. Disitulah. Tapi saya yakinnya, karena Pak Imam ini sahabat saya, mitra saya, bahwa dengan konsep yang diterapkan dengan dia oleh beliau yang ada di SMA 1 Sekincau ini, insya Allah adik-adik sebanyak 203 ini, harapan saya mungkin ya 170-nya lebih nanti akan masuk perguruan tinggi kalau dengan baik gitu loh. Amin ya. Mensejahterakan kalian gitu kalau kata Pak Rosil waktu dia menjabat bupati. Tapi kuncinya ada di kalian. Kalau yang namanya guru-guru maupun yang lain-lain ini hanya mensupport, menyemangati, ya. Tapi kuncinya ada di tangan kalian sendiri. Saya mau jadi apa nanti? Mulai sekarang kalian sudah punya harus itu, ya. Dengan sekolah 1 di SMA 1 Sekincau ini, mau apa sih pengen ke depan? Saya pengen aktif berorganisasi untuk meningkatkan skill saya dalam berbicara. Oh gitu. Saya pengen aktif berorganisasi. Sekarang sudah ketemu apa organisasi yang sudah dijalani? Mewakili kelas 10 ya. Kira-kira kalau Wulan ini aktif di OSIS, kalian dukung nggak? OSIS, kalian mau apain ini? Kamu mau apain teman-temannya nih? Mengajak teman-teman untuk aktif juga berorganisasi supaya memunculkan bakat-bakat mereka yang terpendam. Oke. Pemikiran yang berbeda. Dia sangat demokratis sekali. Cocok nggak Rama kalau jadi ketua OSIS dia? Cocok, katanya. Mereka siapa nih Bu Dela? Jam berapa nih tuh? Lomba majalah dinding dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kalian akan meneruskan itu. Ada yang berani? Yang pihak laki-laki? Nah, saya berharap tim gerakan literasi yang ada di SMA 1 Sekincau nanti aktif. Dika dengan teman-teman bisa menghidupkannya, bisa mengkampanyekan minat baca teman-teman ini sebaik mungkin. Kalau dalam pemikiran Dika, literasi yang akan Dika terapkan di SMA 1 Sekincau ini mau gimana? Yang akan saya terapkan
Karena sekarang melalui HP, saya pengen melalui HP saja, Pak. Misal, karena banyak website-website yang berguna. di wedding ada, majalah dinding ada, ya. Banyak bisa menyalurkannya. Di media sosial SMA 1 Sekincau ada, IG-nya ada, Facebook-nya ada juga kan? Udah ada Bu Facebook-nya Bu? Ada, banyak ya. Bisa diungkapkan di situ. Kamu lebih kemana mau nulisnya? Mau mengekspresikannya? Mengekspresikan literasi yang passionnya Dika lebih kemana gitu? Lebih ke olahraga, lebih ke fiksi, sains fiksi apa gimana gitu? Matematika, Pak. Hah? Matematika, Pak. Matematika, ya ampun. Coba kamu sebutkan salah satu judulnya, pegangannya, dan ceritakan sedikit tentang novel yang pernah kamu baca. Itu sudah menahan kita untuk membaca. Nah, salah satunya si Putri baca novel online dari smartphone-nya. Coba Putri bisa ceritakan tentang apa? Jangan bisa percintaan. Iya, Bu. Ini pelantang suara namanya ya, kalau dalam bahasa Indonesia, pelantang suara. Nah, adik-adik aja ya, soalnya saya masih kakak-kakak. Adik-adik, literasi itu tidak hanya baca tulis. Literasi dasar itu ada banyak macam. Salah satunya yaitu literasi digital. Pak Red, tahu nggak literasi digital itu apa sih? Nah, sekarang kakak tanya ya, kalian punya smartphone tidak? Punya. Gawai Android ya, itu smartphone punya. Bisa tidak untuk belajar? Bisa. Bisa tidak untuk akses informasi? Nah, itu yang dikatakan literasi digital. Kalau sisi positifnya ya kalau sisi positifnya ya dengan handphone ini kita bisa mengakses banyak informasi, bisa belajar juga dari HP. Nah, kalau sisi negatifnya itu kita bisa juga kita mengakses hal-hal yang berbau negatifnya, bisa membeli barang dengan online. Oh gitu. Ya, Selain itu itu, dia. Nak, apa? Selain itu, oh ya, mendapat informasi juga, Bu. Informasi. Iya. Informasi. Mungkin media sosial itu lebih literasi dan penggunaan handphone. Oke, paham berarti ya. Pertanyaannya adalah, Abdul tadi menyebutkan ada 3 komitmen Bupati Lampung Barat, Bapak Bupati. Lampung Barat sebagai kabupaten konservasi. Yang ketiga, Lampung Barat sebagai kabupaten literasi. Salam literasi.
Pak Imam ngasih materinya yang enjoy saja, nggak usah berat-berat. Yang penting di masa penyelenggaraan minggu sekolah ini MPLS, kami harapkan adik-adik kelas 10 yang baru masuk mengenal dengan baik lingkungan sekolah ini, para gurunya, kakak kelasnya, kemudian program-programnya, dan menjadi satu kesatuan untuk menjadi yang terbaik selama 3 tahun di SMA Sekincau untuk menjadi murid yang hebat. Dan berharap Pak Imam, SMA Negeri 1 Sekincau tetap terbaik di Kabupaten Lampung Barat. Dan semua itu bisa diwujudkan sekali lagi kalau kalian bisa menjadi pelajar yang literat, yang bisa berliterasi, memahami masalah, menginterpretasikan dan menerjemahkannya, menulisnya, dan juga mengucapkan, berbicara dengan baik. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya, banyak membaca, hindari hal-hal yang negatif, bijak-bijaklah dengan media sosial. Dan semoga angkatan 10 tahun 2022-2023 ini menjadi pelajar-pelajar yang hebat. Oke? Demikian, terima kasih. Jadi mohon maaf bila kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke salam literasi. Literasi jaya, Lampung Jaya. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Jaya. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Jaya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.